Bismillah. Ya, saya juga udah berapa minggu. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, ikhwan fid din yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam yang insyaallah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan ini kita kembali bisa bertemu dalam rangka bertolabul ilmi, melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Kita melanjutkan pembahasan tentang urgensi pentingnya mempelajari iman kepada hari akhir. Alhamdulillah kita sudah membahas banyak, mulai dari pembahasan ma ba'dal maut, apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ada namanya fitnah kubur, ada namanya kemudian nikmat kubur, kemudian al-ba'ats, kebangkitan, di mana kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala khufatan uratan ghurlan buhman. Kemudian kita juga membahas tentang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian di sana ada yang namanya hisab, ada yang namanya mizan, ada yang namanya kemudian sirat. Dan pembahasan kita berhenti di pembahasan sirat, yang mana sudah dijelaskan bahwasanya ciri-ciri sirat itu sangat panjang. Tidak bisa kita bayangkan sirat yang akan kita lalui, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, dan kalian semuanya pasti akan melewati, menyeberangi sirat ini. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah menjadi ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa membayangkan sirat itu betapa panjangnya, karena yang kita tahu bahwasanya sirat ini ala matni jahannam, thumma yudrabul jisr, kemudian Allah bentangkan sirat ini di mana? Ala jahannam, di atas neraka jahannam. Dan yang kita ketahui neraka jahannam, betapa besarnya dan luasnya neraka jahannam, sampai matahari dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi neraka jahanam masih belum merasa penuh ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, halim talati, qalat hal mim mazid, apakah ada tambahan? Jadi betapa panjangnya neraka jahanam, maka sirat pun begitu sangat panjang, ya. Sampai penghuni
neraka ketika itu giginya aja dalam satu riwayat sebesar gunung Uhud, yang gunung Uhud itu lebih dari 2 kilo. Jadi dijadikan Allah Subhanahu wa taala ahlun neraka ini besar, ya. Kemudian di antara ciri yang kedua, sirat ini ya disebut madhadun atau miring, ya. Kemudian mazillah, menggelincirkan, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi. Setelah panjang, miring, menggelincirkan, dan adaqqu minasy-sya'r, lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas-saif, dan lebih tajam ketimbang pedang. Dalam satu riwayat yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, balaghani annal jisr adaqqu minasy-sya'rah wa ahaddu minas-saif. Jadi jisr itu, sirat itu lebih tipis ketimbang rambut dan lebih tajam ketimbang ya pedang. Dan semua kaum muslimin akan melewati ini. Semua nabi melewati ini, ya. Kemudian kita juga sudah jelaskan di samping kanan kirinya ada yang namanya kalalib wal khatatif. Kalalib seperti yang dibuat untuk mencantolkan daging. Wal kalalib wal khatatif. Khatatif itu kayak cantolan juga, tapi dia yang mencantol kanan dan kirinya, ya. Dan semua itu terbuat dari besi yang sangat besar, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat yang saya akan bacakan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan riwayat ini muttafaq alaihi, disepakati kesahihannya. Tsumma yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu syafa'ah. Kemudian dibentangkan jisr, yaitu sirat, di atas neraka jahanam. Wa tahillu syafa'ah. Kemudian di situ ya ada namanya syafa'ah. Wa yaqulun, dan semua nabi ketika itu mengucapkan Allahumma sallim, Allahumma sallim, wa da'watuhum yauma idzin Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah. Kenapa? Karena yang paling pertama menyeberangi jembatan itu adalah para nabi, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, ya Rasulullah, wa mal jisru, wahai Rasulullah, apa itu jisr, sirat itu apa? Dikatakan oleh Nabi, dahdun mazillatun, ya, yang mana dalam kondisi siratnya itu bisa membuat orang ya tergelincir karena miring, ya. Fiha khatatif wal kalalib, ada yang namanya khatatif dan kalalib yang memantol kanan dan kiri, ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Nabi pertama kali mendatangi, fayatuna Muhammadan Shallallahu Alaihi Wasallam fayakumu fayu'adzanu lahu, ya. Ketika sudah ini mereka mendatangi Nabi Muhammad, ya. Kemudian ada syafaat. Setelah itu ketika mereka menyeberangi jembatan sirat, wa tursilu al-amanatu war-rahim. Ada yang namanya amanah dan silaturahim. Berbentuk wallahu a'lam. Yang penting Allah ya utus amanah dan silaturahim itu berada di sebelah kanan dan kirinya jembatan. Ini sudah kita bahas, ya. Jadi seyogyanya jamaah yang dirahmati Allah, kita yang Allah berikan amanah berusaha untuk menjalankan amanah yang baik, supaya nanti amanah ini datang ketika kita ingin menyeberangi sirat, dalam kondisi amanah ini akan memberikan syafaat bagi kita. Begitu juga tali silaturahim, ya. Kita sambung tali silaturahim dengan baik. Kemudian setelah kita membahas pembahasan sirat, baru kemudian kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu tentang al-haud. Apa itu al-haud? Tentang telaga. Kenapa pembahasan telaga itu dibahas setelah sirat? Ya. Karena sebagian ulama membahas tentang telaga, yang mana telaganya ini yaitu telaganya Nabi. Itu ada yang berpendapat telaga ini setelah sirat. Pendapat siapa telaga setelah sirat? Pendapat ulama besar. Di antaranya adalah pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam ya tabwib kitab Sahih Bukharinya,
Jadi bab-bab dalam kitab Bukhari, haud itu setelah sirat. Begitu juga pendapat Syekh ya Ibnu Hajar Al-Asqalan rahimahullahu taala. Beliau juga berpendapat bahwasanya sirat itu setelah haud itu setelah sirat. Adapun ulama-ulama yang lain kebanyakan berpendapat telaga itu sebelum sirat. Termasuk pendapatnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Mereka yang berpendapat telaga ini setelah sirat, alasannya apa? Alasannya kalau seandainya telaga ini sebelum sirat, berarti orang-orang yang masuk neraka mereka tidak akan merasa haus. Karena Nabi mengatakan, ya, ana faradtukum 'alal haud. Saya yang akan duluan dan saya akan tunggu kalian di telaga. Faman marra 'alayya syarib, dan barang siapa yang nanti melewati saya dan masuk ke situ pasti akan minum dari telagaku. Wa man syarib lam yadma abadan, dan siapa yang minum maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka kalau seandainya telaga ini itu sebelum sirat, berarti kalau ada orang yang minum kemudian ketika melewati jembatan kok jatuh, di mana jatuhnya? Pasti tidak di neraka jahanam. Berarti mereka tidak akan haus selama-lamanya karena sudah minum apa? Minum dari air telaga Nabi. Ya. Maka ini pendapat juga termasuk kuat. Dan ada satu riwayat juga dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Innakum satarawna atharatan syadida. Kalian nanti kalau hidup akan mendapatkan fitnah yang banyak. Hasbiru, maka sabarlah kalian semuanya hatta talqallaha war rasul alal haud, sampai kalian bertemu Allah dan Rasul di haud. Ya. Jadi pembahasan. Ya. Nah, ada juga yang berpendapat telaga ini yang disebut haud ini itu sebelum sirat. Sebab apa? Karena ketika manusia yub'atsuna ala quburihim, mereka dibangkitkan dari kuburannya, itu mereka dalam kondisi haus. Apalagi kemudian dikumpulkan di padang mahsyar yang ketika itu matahari juga dekat. Mereka butuh dengan minuman. Maka hikmahnya telaga itu ya sebelum sirat. Ya. Adapun kalau seandainya nanti ada yang masuk ke neraka, maka banyak azab-azab yang lain selain kemudian haus. Wallahu a'lam. Tapi sebagian ulama menguatkan, ya apalagi Lajnah Daimah, kemudian ulama-ulama Saudi, mereka menguatkan sebelum sirat. Tapi semua sepakat bahwasanya di surga ada yang namanya telaga yang disebut Al-Kautsar. Ya. Dan semuanya sepakat, ya, sebelum ke surga itu ada telaga juga atau danau yang disebut haud itu. Tapi mereka berbeda pendapat apakah sebelum sirat atau setelah sirat. Wallahu a'lam. Intinya ada dua pendapat, ya. Tapi ya para ulama banyak menguatkan sebelum sirat karena banyak hikmahnya, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, tentang masalah haud ini hadisnya mutawatir. Meskipun ada ternyata orang yang kemudian mendustakan, padahal hadisnya mutawatir. Kalau seandainya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu riwayat, yang riwayat ini sahih, meskipun riwayat ahad, kita wajib untuk kemudian mempercayainya dan meyakini. Adapun haud ini itu diriwayatkan oleh hadis-hadis yang sahih dan derajatnya mutawatir, yang diriwayatkan oleh 10 lebih dari para sahabat, ya. Jadi hadis yang menjelaskan tentang al-haud itu hadis yang mutawatir. Dalam satu ya bait saya disebutkan mimma tawatara, ya, hadis man kadzdzaba alayya. Jadi mimma tawatara min hadits man kadzdzaba wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wa mashul khuffain, ya. Jadi di antara hadis-hadis yang mutawatir yang menceritakan itu di antaranya satu man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Kemudian yang kedua hadis yang mutawatir man bana lillahi masjidan. Ya.
banallahu lahu baitan fil jannah. Kemudian tentang masalah ru'yah Allah itu juga mutawatir. Kemudian tentang masalah syafaat. Kemudian tentang masalah al-haud, ya ini termasuk hadis yang mutawatir. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan ini kita bahas setelah sirat karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya haud itu ya keberadaannya letaknya setelah apa? Setelah sirat, ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri sirat? Jadi ciri-ciri haud, ya, afwan. Yang pertama, panjangnya haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya sebulan perjalanan, masirata syahrin. Dalam satu riwayat, ya, disebutkan, ya, dari Aila sampai kemudian Yaman. Ya. Dalam satu riwayat dari Aila Syam sampai Madinah. Jadi luas sekali. Panjangnya, lebarnya sama. Itu telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang sahih. Jadi katakan oleh Nabi, ya, panjangnya dari Aila Syam sampai kemudian Yaman. Dalam satu riwayat sampai kemudian Madinah. Intinya yang jelas dalam hadis itu disebutkan masiratu syahrin, 1 bulan perjalanan. Ya. Kemudian warnanya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Kemudian lebih manis daripada madu. Kemudian siapa yang minum sekali tidak mungkin haus selama-lamanya. Dan jumlah cawannya lebih banyak, ya, keada di nujum. Ada yang mengatakan keada di nujum seperti jumlah bintang-bintang yang ada di angkasa dan lebih harum daripada minyak kasturi. Airnya itu mengalir dari sungai yang ada di surga, yaitu Al-Kautsar, lewat 2 mizab. Mizab itu talang. Satunya terbuat dari emas dan satunya terbuat dari perak. Ya. Jadi kita bisa bayangkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman nanti ada orang yang mereka itu terhalang dari minum sungai atau yang disebut al-haud dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni faradtukum 'alal haud." Saya tunggu kalian di telaga. Ya. Faman marra 'alayya syarib. Siapa yang lewat di situ, insya Allah minum. Waman syarib lam yadma abadan. Barang siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian la yaridunna 'alayya aqwamun. Akan ada orang yang pengen, ya, masuk, kaum banyak, ya. A'rifuhum wa ya'rifuni. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu saya. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Akan tetapi dihalang-halangi antara saya dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innahum minni, mereka itu bagianku, golongan saya. Ternyata dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsa ba'du. Kamu enggak ngerti wahai Muhammad apa yang terjadi, apa yang dilakukan dia setelah engkau, ya, meninggal. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, suhkan, jauhkan, ya, man ghayyara ba'di, barang siapa yang merubah setelahku. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ana faratukum 'alal haudi, saya tunggu kalian di telagaku. Wala ya'rifanna ilayya rajulun, ya, min ummati wala yurfa'anna, dan ada orang yang kemudian dari umatku itu diangkat. Hatta idza ahwaitu liunawilahum, hatta sampai ketika saya pengen ngambil tangannya untuk saya tarik, ternyata uhtuluji duni, ya. Kemudian ternyata diambil dari saya. Ternyata mereka yang kemudian merubah, melakukan kebid'ahan. Siapa yang mereka, ya, yang siapakah orang yang kemudian terusir dari telaga Nabi ini? Yaitu pertama, orang-orang yang disepakati oleh para ulama, orang-orang yang, ya, liman ghayyara ba'di, orang yang murtad setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak ketika Nabi meninggal, banyak mereka yang kemudian murtad. Yang kedua adalah orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya.
Yang ketiga, mereka adalah ahlul bid'ah, baik bid'ah yang ya secara akidah atau bid'ah secara umum, bid'ah yang kemudian mukaffarah. Karena bid'ah banyak, ada yang bid'ah yang tidak sampai kemudian membuat orang ini kafir ya. Tapi bid'ah yang kemudian dalam akidah yang sampai mengkafirkan, sampai kemudian dia keluar dari agama Islam, pasti kemudian diharamkan untuk minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara orang yang akan terhalang dan tidak mendapatkan minuman dari telaganya Nabi adalah orang-orang yang berbuat dolim, yang dolimnya keterlaluan. Dan hati-hati ikhwan yang dirahmati Allah tentang masalah dolim ya. Padahal sejak zaman dulu ketika para tabi'in itu menceritakan wanita-wanita tua, orang-orang tua di Madinah, mereka semua kebanyakan berdoa minta telaga. Dan doa ini kemudian sekarang dipraktekkan, ditulis di tempat-tempat, ditulis di buku-buku untuk umroh. Setiap orang yang umroh pasti kemudian membaca doa yang ini. Apa doanya? Ya, Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan la atma'u ba'daha abadan. Ya Allah, berikanlah aku minum dari telaga Nabimu sallallahu alaihi wasallam yang satu minuman saja tidak mungkin haus selama-lamanya. Ini kalau ada orang tawaf ya, biasanya mereka banyak yang baca doa ini ya. Meskipun tidak harus ya. Ya, tidak ada doa khusus, tapi kebanyakan doa ini kemudian sekarang dibaca ya. Jadi tidak ada doa khusus ketika umrah, kecuali kalau di ya rukun yamani mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Selain itu semuanya yang penting berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita garis bawahi, orang-orang yang tidak akan mendapatkan telaganya Nabi minum di situ nggak mungkin. Mereka akan kemudian ukhtuliju, akan dicabut, dibuang, akan diusir oleh Nabi, dihalau oleh para malaikat. Yaitu pertama orang-orang yang murtad ya, yang merubah keislamannya menjadi kekufuran. Kemudian orang-orang munafik, yang munafik i'tiqadi, munafik yang betul-betul dia menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Kemudian orang yang berbuat bid'ah secara bid'ah akidah atau bid'ah umum sampai kemudian mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian kedoliman, dan dolim ini juga hati-hati ya. Dolim sebagaimana dalam satu riwayat di mana Nabi ketika menasihati Ka'ab ibnu Ujrah, ya, wahai Ka'ab, a'adzakallahu min imaratis sufaha, wahai Ka'ab, mudah-mudahan Allah melindungi kamu dari pemerintah yang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha, apa itu pemerintah yang sufaha? Ya, umara yakunu ba'di, yaitu para amir yang akan ada setelahku. La yaktaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, yang mereka tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau mengambil sunnahku ya. Ini mereka berbuat dolim dan kedolimannya parah. Maka Nabi mengatakan setelahnya apa ya, man saddaqa bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yaridu alal haudi. Mereka yang kemudian membenarkan kebohongan para waliul amr yang dolim dan membantu kedolimannya, mereka bukan dari saya dan saya bukan dari mereka, dan mereka tidak akan minum dari telagaku, tidak akan masuk dari telagaku ya. Jadi termasuk orang yang dolim, kedolimannya yang luar biasa. Nah, maka supaya kita bisa mendapatkan telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada poin-poin yang perlu kita ya perhatikan. Yang pertama diantaranya adalah kita harus menjaga sholat. Tentu, kenapa? Karena dengan sholat ya kita harus wudhu dulu. Nah, sedangkan Nabi ketika dalam satu riwayat, ana faradtukum alal haud, saya tunggu kalian di telagaku ya. Wa innau, dan sesungguhnya ada orang yang akan diusir sebagaimana onta asing yang akan diusir dari orang yang punya telaga kalau dia minum di telaganya ya. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengetahui itu umatmu ya. Dalam satu riwayat yang lain, apakah kamu ya seandainya memiliki kuda atau melihat kuda banyak yang berlari ya,
ribuan kuda atau banyak sekali, dan di situ ada kuda yang mukanya putih, kemudian kakinya putih, kedua kakinya putih, ya, dan itu adalah kudamu, apakah kamu tidak bisa mengenalinya? Bisa. Maka Nabi mengatakan, ya, yusaru ummati yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Begitu juga umatku nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi hurran muhajjalin, mukanya bersinar putih, kedua tangannya bersinar putih, dan juga kakinya bersinar. Maka Nabi mengenali, ya. Maka perbanyak, ya, sholat, kemudian pasti kita wudu, nomor satu. Yang kedua, sabar atas penguasa atau pimpinan yang dolim. Karena ini dalam riwayat juga yang tadi, ya. Innakum satarawna atharon syadidan. Kalian nanti kalau hidup akan melihat, mendapatkan fitnah yang sangat besar. Ya, fitnah apa? Fitnah mungkin pemerintah yang dolim, yang kemudian mendolimi rakyatnya. Maka apa kata Nabi? Fasbiru, sabarlah, hatta talqallaha war rasul alal haud, sampai kalian itu nanti bertemu Allah dan Rasul di telaga. Kemudian sabar di sini bukan berarti kita kemudian membela, membantu pemerintah yang zalim. Karena ada riwayat yang jelas, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk untuk memaksiati khaliq. Artinya jangan seperti kena fitnahnya orang Khawarij. Kalau kita sabar dengan pemerintah, kemudian pasti kita membantu mereka, tidak. Sehingga pemerintah harus diberontak. Kita harus kemudian turun. Kita kemudian harus mendemo mereka, tidak. Kita sabar atas pemerintah yang lalim bukan berarti kita membantu, karena jelas tadi ada riwayat. Kita tidak boleh faman saddaqa bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmihim, maka siapa saja yang membenarkan zalimnya pemerintah yang zalim dan membantunya, maka mereka bukan bagianku dan saya juga bukan dari mereka, dan mereka tidak akan lewat ke telagaku. Kebalikannya kata Nabi, ya. Ya. Kebalikannya, barang siapa yang mendustakan mereka, walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak membantu kedzaliman para penguasa yang zalim, faulaika minni, maka mereka bagian dari saya, ya. Wa ana minhum, kata Nabi, dan saya juga bagian mereka. Wasataridu alal haudi, dan mereka akan lewat dan minum dari telagaku. Jadi artinya jangan disalahkan kalau kita ini bersabar. Kalau ada pemerintah yang dolim, kemudian kita pasti akan membantu kedolimannya, tidak. Artinya kita bersabar, ya. Kemudian kita tidak membenarkan kalau mereka berdusta, kalau mereka berbuat dolim, kita jangan kemudian menolong dan membantu, ya. Jadi itu amalan-amalan, ya, poin-poin yang harus kemudian kita miliki, ya. Bersabar, pertama perbanyak sholat, kemudian yang kedua, ya, kita sabar, ya, atas pemerintah yang dolim. Kemudian jangan sampai kemudian kita membantu, ya, pemerintah yang dolim, ya. Sabar terhadap, ya, fitnah. Kemudian jangan sampai kita membantu pemerintah yang zalim. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan, ya, seteguk minuman dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Nabi, siapa yang minum sekali tidak mungkin akan haus selama-lamanya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, ya, setelah selesai sirat. Kemudian qantara, dalam tanda kutip qantara itu ada khilaf di antara ulama, apakah setelah sirat atau sebelum sirat, ya. Imam Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, mereka menguatkan al-haud, telaga itu setelah qantara. Adapun ulama-ulama yang lain, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh bin Baz, ya, ulama Lajnah Daimah, kebanyakan fatwanya adalah sebelum, karena hikmahnya banyak. Ketika dibangkitkan dari kuburan,
giring ke padang mahsyar, mereka dalam kondisi panasan, kehausan dan luar biasa, maka hikmahnya di antara telaga itu sebelum sirat mereka bisa minum dan kemudian hilang haus dahaganya. Kemudian sekarang pembahasan kita yaitu kontoroh. Apa itu kontoroh? Kontoroh sama jisr. Kontoroh itu juga jembatan. Ya. Jadi ada sirat, ada kontoroh. Kalau sirat, sepakat ulama ala jahannam, di atas neraka jahannam. Tapi kontoroh, apakah kontoroh ini kata ulama itu terusannya sirat, atau kontoroh ini adalah jembatan yang berdiri sendiri? Ya. Kalau seandainya terusannya sirat, berarti kontoroh ini di atas neraka jahanam. Tapi ternyata tidak. Nabi mengatakan wa yakhlusul mu'min. Orang-orang mukmin itu kemudian selamat. Ya. Ketika orang-orang mukmin selamat, ya, wa yakhlusul mu'minu minan nar, mereka kemudian yuhbasuna ala qantaratin, mereka kemudian ditahan di atas kontoroh. Di mana itu kontoroh? Bainal jannati wan nar, di antara. Jadi kalau seandainya ini neraka, ini surga, kontoroh itu di antaranya. Sedangkan sirat itu di atas neraka jahannam. Sedangkan kontoroh di mana? Kontoroh itu di antara neraka dan juga apa? Surga. Nah, kalau mereka jatuhnya kemana? Apakah ke neraka? Tidak. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yuhlisul mu'minu minan nar, orang-orang mukmin selamat dari neraka. Ya. Akan tetapi kemudian fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar, hatta idza hudzibu wa nukku, sampai kalau kemudian sudah dibersihkan, sudah kemudian betul-betul yuhadzib, betul dibersihkan, sudah murni, ya, baru mereka diizinkan masuk ke surga. Ya. Jadi di sini ulama juga khilaf, berbeda pendapat. Apakah kontoroh itu bagian dari sirat atau tidak? Mereka berpendapat bagian dari sirat. Ya. Ada yang berpendapat tidak, tapi ini berdiri sendiri. Wallahu alam, yang lebih kuat itu berdiri sendiri. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berada di atas neraka jahanam, ya, tapi di antara neraka dan surga, dan mereka dibiarkan di situ. Mereka yuhbas itu ditahan. Untuk apa mereka ditahan? Ya. Kenapa kemudian ditahan? Ya. Berkata Imam Al-Aini, ya, innal hadits, ya, musarrih bi anna tilkal qantara bainal jannati wan nar. Hadisnya jelas bahwasanya kontoroh itu tidak di atas jahanam, tapi antara neraka dan surga. Wa huwa yaqulu innaha tarfus sirat minas sirat. Wa qawlu baina wa qawlu ya baina, ya dulu ala anna qantara mustaqillah ghairu muttasila bis sirat, wa hadha huwal ma'na qat'an. Ini kata Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari. Artinya ada yang berpendapat bahwasanya itu adalah terusannya sirat, tapi ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas, ya, ghairu muttasilah bis sirat, tidak nyambung dengan sirat, sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kaum muslimin yang sudah selamat dari sirat yang begitu menakutkan, yang ada khototif dan kalalib, yang kita sudah tahu siapa yang menyeberangi jembatan sirat itu ada 3 orang nanti hasilnya. Yang pertama adalah makdus, yang tercapik kemudian jatuh ke neraka jahanam. Yang kedua makdusun najin, yang kedua itu yang tercapik tapi dia masih gendoi, kemudian dicapik-capik tapi masih gendoi kekeh dan berangkang sampai menuju ke keluar dari sirat. Kemudian yang terakhir, yang paling baik adalah mereka yang najun musallam, yang mereka bisa nyebrang dengan cepat dan selamat, tidak kena bantol khototif wal kalalib. Ya.
ini bisa keluar dari sini, itu sudah Masya Allah luar biasa. Penderitaannya luar biasa. Dan semua kaum muslimin, orang-orang Islam pasti akan melewati ini. Sebelum melewati ini, itu gelap gulita. Kita sudah sebutkan ada sinar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nduruna naktabis min nurikum. Ketika itu orang munafik, laki-laki perempuan, mereka berteriak kepada orang mukmin, wahai orang mukmin, unduruna, tunggu kami, naktabis min nurikum, supaya bisa nebeng sinar kalian, kemudian bisa nyebrangi sirat, kemudian bisa selamat melihat orang yang tercapik-capik dan jatuh ke neraka jahanam. Bagaimana bagi orang yang kemudian selamat? Mereka bersyukur luar biasa. Tapi mereka masih dihentikan di tempat yang namanya apa tadi? Kontoroh. Untuk apa? Mereka itu untuk dibersihkan, untuk diadakan kisos. Jadi di situ ada kisos. Bukannya sebelumnya sudah ada kisos. Betul. Sebelumnya ada namanya kisos, ada yang namanya hisab. Ya. Dihitung amal mereka. Kemudian mereka ada namanya kisos. Ya. Yang memukul akan dipukul, tapi itu adalah pengadilan kisos yang pertama. Tapi nanti di kontoroh itu untuk membersihkan hati. Barangkali contohnya yang mudah, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita itu dalam persidangan, ya, sudah diputuskan oleh hakim, kamu salah, kamu benar, maka kamu apa hukumannya begini, masuk seperti ini. Dan yang didolimi ini mungkin belum plong hatinya, meskipun yang dolimi sudah masuk penjara, meskipun yang dolimi sudah masuk neraka, tapi hatinya mungkin belum plong. Maka ketika mereka di kontoroh, itu untuk apa? Untuk kemudian menebus sisa-sisa kedoliman, ya, yang mungkin nanti masih ada dalam hati, sampai tidak ada lagi rasa iri, dengki dan lainnya, sebagaimana Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kita cabut dari dada-dada mereka, ya, ada iri, dengki, benci, dongkol, ya. Supaya masuk surga nggak ada. Makanya kalau dalam ayat tadi disebutkan orang-orang yang masuk surga itu nggak ada punya penyakit iri, dengki lagi. Dibersihkan di mana itu? Di kontoroh. Nah, kenapa nggak di awal-awal? Ketika dia menyeberangi sirat, melihat orang terjatuh, koyak dan lain sebagainya, begitu dahsyatnya, sampai di kemudian kontoroh, orang yang nyebrang di sirat tadi kemudian sampai di kontoroh, mereka selamat, itu Masya Allah bersyukur, sehingga mereka itu mau mudah plong untuk memaafkan. Jadi di situ dihisap lagi, dikisos lagi, untuk apa? Supaya mereka bersih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, ya. Yakhlusul mu'min, orang-orang mukmin itu selamat minan nar, dari api neraka. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Maka kemudian mereka didiamkan, ditahan di kontoroh antara neraka dan surga. Setelah itu apa? Fayuqassu li ba'dihim min ba'd. Kemudian dikisos satu di antara mereka sama dengan yang lain. Dikisos satu dengan yang lain, ya. Madhalima kanat bainahum fid dunya, karena kedzaliman di antara mereka yang pernah terjadi di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuku udzina lahum fi dukhulil jannah. Sampai kalau sudah bersih baru diizinkan masuk surga. Jadi setelah kontoroh ini surga, ya. Jadi setelah kontoroh baru kemudian surga. Akhirnya Nabi kemudian bersumpah, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, kalian semuanya nanti itu akan paham persis, tahu kondisi rumahnya, istananya di surga, posisinya di mana, itu akan lebih paham ketimbang rumah yang pernah dia pakai dihuni di dunia. Artinya Nabi, ya, bersumpah seperti itu setelah kaum muslimin itu sudah dibersihkan di kontoroh. Sudah di kontoroh, sudah bersih, sudah nggak ada iri, sudah nggak ada dengki. Makanya Allah kemudian berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Jadi mereka sebelum masuk surga dibersihkan, baru kemudian mereka mengucapkan, ya alhamdulillah, ya.
alhamdulillah. Jadi ucapan mereka alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah akan kembali ke neraka kalau seandainya belum dibersihkan? Tidak, ya. Karena ini cuman menghilangkan rasa dengki, iri dan dongkol di dalam hati mereka, ya. Jadi itu kontoro. Setelah kontoro baru kemudian surga, ya. Baru kemudian surga. Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah pembahasan kita, ya, tentang akhirat ini. Jadi kita juga iman kepada hari akhir, di antaranya iman adanya apa tadi? Ya, setelah sirat tadi kemudian ada haud, ya. Setelah sirat haud kemudian ada haud, setelah itu ada qantarah. Setelah itu kemudian kita kembali, ya, menuju ke pembahasan lain, yaitu tentang masalah syafaat. Setelah selesai syafaat baru kemudian kita bahas surga, kemudian neraka. Syafaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pembahasan yang penting, ya. Kebanyakan orang itu, ya, yang penting saya dapat syafaat. Yang penting saya dapat apa? Syafaat, ya. Sehingga mereka banyak orang yang kemudian wallahu alam, ya, mudah-mudahan, ya, kita semua mendapatkan syafaat. Karena syafaat ini penting. Cuman jangan sampai kita itu kemudian mengandalkan syafaat tapi tidak tahu apa itu syafaat. Sehingga kalau kemudian tanya, coba bagaimana supaya kita dapat syafaat? Ya udah, koleksi kaset atau koleksi album, ya, Cinta Rasul. Apakah dengan kita kemudian mengkoleksi, ya, album Cinta Rasul kemudian dapat syafaat? Ya. Maka perlu kita pelajari apa itu syafaat, ya. Syafaat dari kalimat asy-syafa' yang artinya adalah, ya, genap, lawan daripada al-witir, ganjil. Kenapa? Karena syafaat dalam arti bahasa itu jalbul, ya. Asy-syafa'at, ya, itu at-tawassut bil ghair. Mengambil perantara orang lain. Lijalbil manfaati au daf'il madharrah, untuk mengambil manfaat atau menghilangkan madharat. Itu syafaat. Di syafaat gampangannya, contohnya kalau seandainya ada fulan A pengen bangun rumah, ya, cuman bonek bondo nekat, uangnya kurang, maka supaya rumahnya ini bisa dipakai dan layak, dia harus hutang dulu kepada si B. Tapi si B yang kaya di desanya ini kurang akrab sama dia, ya. Udah kepengen utang, cuman si B ini yang banyak duitnya, yang kaya raya di desanya, tidak terlalu dekat sama dia. Cuman alhamdulillah dia punya teman yang namanya si C. C itu dekat dengan apa? B. Maka dia bilang kepada C, ya, baratnya, lur, aku butuh duit tapi aku gak kenal barek B, tolong sampean mintakan hutang. Akhirnya si C mau kemudian menghubungi B supaya menghutangi siapa? Si A. Ini namanya syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? C. Siapa yang minta syafaat? A, ya. Yang kemudian apa ini mengabulkan syafaat siapa berarti? B, ya. Yang perantara syafaatnya tadi siapa? Ya, C, ya. Yang minta A. Itu syafaat. Artinya tawassut bil ghair. Yang tadinya ganjil jadi genap. Makanya disebut syafaat. Di syafaat itu genap, ya. Lawan katanya witir. Nah, syafaat kata Allah Subhanahu wa taala, man yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang mau memberikan syafaat yang baik, maka baginya pahala. Kata Nabi, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, kalian akan diberikan apa? Pahala. Maka siapa di antara kita yang mampu memberikan syafaat, berikanlah syafaat. Yang mampu memberikan syafaat dengan hartanya, berikan. Yang mampu memberikan syafaat dengan kedudukannya, karena dia orangnya punya kedudukan, belum bisa bantu dengan hartanya tapi punya kedudukan, bantulah dengan kedudukannya. Kenapa? Karena orang yang mau memberikan syafaat dengan baik, dengan benar, dengan hak, maka dia akan mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan syafaat itu ya memiliki syarat, ya. Sebelum kita sebelum kita menjelaskan tentang syarat syafaat itu, ya, kalau dalam agama kita ada syafaat yang disebut syafaat mutsbatah atau syafaat yang boleh, dan ada yang namanya syafaat al-manfiyah, syafaat yang tidak boleh. Jadi ada syafaat yang boleh, ada yang syafaat tidak boleh. Syafaat mutsbatah, syafaat yang ditetapkan oleh syariat. Syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditolak oleh syariat. Artinya syafaat yang tidak dibolehkan. Ya. Nah, syafaat yang dibolehkan, bagaimana cirinya? Ada 3 ciri. Ya. Harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah. Harus dengan ridha Allah. Artinya yang memberikan syafaat itu diridhoi oleh Allah, ya. Jadi ada izin, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi keridhaan Allah terhadap yang memberi syafaat. Jadi Allah, kita contohnya ada orang yang pengen masuk surga, atau gampangannya kita telah membahas tentang syafaatul udma, supaya Allah itu kemudian mengadili manusia di padang mahsyar. Itu akan ada orang yang minta syafaat. Ada orang yang datang ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi nomor 1, Allah harus memberikan ridhonya, izinnya kepada orang yang memberikan syafaat. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kemudian Allah meridhoi, ya, yang diberikan syafaat. Yang minta tadi kaum muslimin, Allah juga meridhoi. Kemudian diizinkan oleh Allah. Makanya Allah berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum. Berapa banyak malaikat di langit itu enggak manfaat syafaatnya sama sekali, syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha, kecuali orang yang Allah izinkan, ya. Jadi syafaat itu memiliki 3 syarat. Yang berikan syafaat diizini oleh Allah, yang diberikan syafaat diizini oleh Allah, yang ketiga semua itu dengan izin Allah. Saya ulangi lagi, yang memberikan syafaat diridhoi oleh Allah, yang mendapat syafaat diridhoi oleh Allah, kemudian yang ketiga, ya, Allah mengizinkan, ya, bagi syafi' untuk memberikan syafaat, ya. Jadi intinya ya syafaat itu dari siapa? Dari Allah. Makanya kalau seandainya ada orang, yang penting dapat syafaatnya Nabi, kalau Allah tidak mengizinkan nggak akan dapat syafaat. Sedangkan Nabi pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul, siapa sih orang yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang mau mengucapkan la ilaha illallah, yang ikhlas dari hatinya, yang paham la ilaha illallah, tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak ngerti rukunnya, tidak ngerti syaratnya, karena la ilaha illallah pengucapannya ada rukunnya, ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Kemudian ada rukunnya, an-nafyu wal itsbat, dan syaratnya ada. Ada namanya al-mahabbah. Kemudian juga ada namanya tunduk dan lain sebagainya. Perlu kemudian ya kita ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat tadi, ya, ada yang namanya manfiyah, ada yang namanya mutsbatah. Yang manfiyah itu ditolak. Kayak syafaatnya siapa? Kayak syafaatnya orang-orang kafir, kayak syafaatnya, ya, syafaatnya orang yang minta kepada kuburan-kuburan. Itu syafaat yang manfiyah, ya. Syafaat yang ditolak. Adapun syafaat yang diizinkan oleh Allah itu juga dibagi menjadi 2. Jadi syafaat tadi pertama dibagi menjadi 2, syafaat yang boleh gampangannya, ya, dan syafaat yang tidak boleh. Yang boleh, ya, itu dibagi menjadi 2. Yang tidak boleh seperti syafaatnya, Pak, syafaat orang-orang yang minta kepada kuburan,
minta pertolongan. Syafaat kan pertolongan, minta kepada kuburan, minta kepada jin-jin. Ini syafaat yang manfiyah, yang dinafikan. Makanya Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an, wala yashfaun, di dalam Al-Qur'an disebutkan yauma idzin la tanfa'us syafa'ah. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat. Syafaat siapa? Syafaatnya orang-orang yang ditolak oleh Allah, yaitu jin. Kemudian syafaat ya orang-orang yang minta kepada kuburan. Nah, syafaat yang dibolehkan itu dibagi menjadi juga dua. Syafaat umum dan syafaat yang khusus. Syafaat umum, siapa saja bisa memberikan syafaat yang sesuai dengan syariat tadi. Contohnya malaikat ya. Nanti jamaah dirahmati Allah, ketika semua orang sudah masuk surga ya, itu kemudian akan ada syafaat. Ada namanya syafaatil malaika, syafaatil anbiya, syafaatil muslimun. Malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang muslim memberikan syafaat. Ini namanya syafaat ammah, sampai enggak tersisa kecuali rahmatnya Allah. Jadi kata Nabi SAW, la antum asyadtu munasyadatan, kalian nanti di akhirat yang sudah masuk surga itu akan betul-betul membela saudara-saudara kalian lebih ketimbang ada seorang pengacara itu ingin membela kliennya. Jadi kalau ada orang yang masuk surga melihat temannya di akhirat itu kok masuk neraka, mereka itu akan kemudian minta syafaat. Dan mereka akan kemudian ngomong di depan Allah, minta dan membela, ya Allah, kanu yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun. Ya Allah, dulu dia sholat sama saya, mereka puasa sama saya, haji sama saya, ya Allah, kok bisa sekarang di neraka? Maka kemudian berikanlah syafaat, kata Allah, akhriju minan nar man araftahum, keluarkanlah semua orang dari neraka yang kalian kenal. Maka mereka kemudian masuk ke dalam neraka, enggak panasan. Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tidak panas. Sampai kata Nabi ya dalam hadis ini, mereka ada yang kebakar ya, mulai dari tumitnya, ada yang kemudian kebakar sampai perutnya. Artinya sudah lama di neraka. Jadi syafaat dibagi menjadi dua yang boleh, syafaat umum sama syafaat khasah. Nah, syafaat umum syafaatnya para malaikat, syafaatnya para anbiya, syafaatnya para kaum muslimin. Nah, syafaat khusus syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara apa? Khusus. Di antara syafaat khususnya Nabi itu syafaatnya Nabi kepada siapa? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu dapat syafaat seorang yang paling berjasa kepada Nabi termasuk. Makanya kalau seandainya Allah menakdirkan, seumpama, ulama mengatakan seumpama, itu kok Abu Thalib itu masuk Islam, mungkin derajatnya juga akan sangat tinggi. Karena banyaknya ya jasanya Abu Thalib yang membela Nabi, membela dakwahnya Nabi. Ya. Ketika Nabi didatangi oleh Abu Thalib, ditawarkan, wahai ponakanku, kalau engkau pengen perempuan akan dinikahkan, kalau kamu pengen kedudukan akan diberikan kedudukan yang tinggi, tapi tinggalkan dakwah kamu, kata orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk meninggalkan urusan ini enggak akan saya tinggalkan. Maka ketika itu Abu Thalib mengatakan, saya tahu agama ponakanku itu benar. Sehingga kemudian dia bersyair, berdendang, ya. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Saya tahu kalau sungguhnya agama ponakanku Muhammad adalah agama yang paling baik. Laulal malamah lawajadtani samhan bidzalika dina. Kalau seandainya saya tidak takut dicerca, dicemooh, dijelekkan orang-orang, maka kalian semuanya akan mendapati aku masuk Islam. Tapi Abu Thalib punya sifat, dia itu gak mau dicemooh, takut diejek, takut dilokno. Nah, ini dakwah. Sehingga ketika dia sakit parah, didatangi Nabi Muhammad dan diucapkan, ya qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah untuk saya berhujjah di depan Allah nanti pada hari kiamat. Abu Lahab
Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati abika ya Abu Thalib?" Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Kamu apakah benci dengan agama nenek moyangmu? Dia takut. Begitu sampai dia diam saja, nggak berani mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Nabi kemudian bersedih Nabi itu, sampai turunlah ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu hendaki, tapi Allah yang memberikan hidayah. Ini Nabi jamaah, apalagi kita. Kalau kita punya ada keluarga yang mungkin Allah belum berikan hidayah, ya, kita harus kemudian ingat ayat ini. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang beliau kehendaki. Sampai kemudian Nabi ingin mendoakan, kalau begitu saya akan doakan Abu Thalib supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemudian ya 70 kali itu angka yang paling tinggi. Didoakan terus, maka turunlah ayat, maka nalin nabi, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang mukmin an yastaghfiru lil musyriki walau kanu uli qurba. Enggak boleh bagi seorang nabi, bagi kaum muslimin mendoakan orang musyrik meskipun dia itu anggota keluarga yang paling dekat. Enggak boleh jamaah. Tapi kalau belum mati, belum meninggal, kita ajak, kita dakwai, kita perlakukan dengan baik, silaturahim kita sambung. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh ya. Ini Abu Thalib ya. Akhirnya kemudian dia berikan syafaat yang khusus. Nabi mengatakan, inna ahwanan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah rajulun, seorang laki-laki, yudau fi mahmasati ya rijlihi jamratun, diletakkan di bawah telapak kakinya jamrah ya, api bara, yaghli, yang dengan api bara itu mendidih apanya, dimahuhu, otaknya. Ini syafaatnya Nabi. Kalau bukan karena syafaatnya Nabi, ya mungkin akan lebih parah. Ini satu jamrah ya, bara api, dengan itu mendidih otak. Naudzubillah. Ini syafaat yang khusus. Kemudian syafaat khususnya Nabi ketika ya kita sudah ceritakan di padang mahsyar, semua orang datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, anak saya ya sekarang ini Allah, inna rabbaka ghadibal yaum ghadib lam yaghdab qablahu wala ba'dahu, yang Allah itu murka, yang murkanya luar biasa, belum pernah murka seperti murka ini. Dan saya sendiri pernah melakukan ini, maka datanglah kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Nuh. Saya juga melakukan ini, datanglah kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, sampai kemudian Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ana dzalik, saya yang memiliki itu. Makanya Nabi mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya dakwah, punya doa yang mustajab. Dan doa mereka semua sudah dipakai. Contohnya doanya Nabi Nuh yang mustajab, digunakan untuk apa? Untuk menghancurkan umatnya dengan bencana. Dia berdoa, qala rabbi inni maghlubun fantashir, ya Allah aku kalah maka tolonglah. Maka kata Allah langsung dijawab, fafatahna abwaabas sama bima'in munhamir, dibukakan pintu bah langit sehingga datanglah kemudian air bah sampai kemudian terjadi banjir bandang. Makanya Nabi mengatakan setiap nabi punya doa yang pasti mustajab. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi saya sembunyikan, saya simpan doaku supaya apa? Supaya jadi syafaat bagi umatku, karena saking cintanya, sayangnya sama umatnya ya. Makanya yang paling berat memberikan syafaat adalah Nabi SAW, yaitu apa? Syafaatul utma ya. Kemudian syafaat umum, dan ini semua bisa memberikan syafaat. Malaikat ya, insya Allah akan kita bahas karena waktunya ini. Termasuk anak yang jatuh, artinya dia keguguran ya. Asakto kata Nabi, bayi yang gugur ya, nanti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia akan nyeret dengan tali pusarnya ya, pada hari kiamat ya. Jadi bayi yang lahir
kemudian gugur, atau ada beberapa bayi yang kemudian meninggal, ya. Ini juga akan memberikan syafaat. Jadi yang memberikan syafaat insya Allah yang akan kita bahas ya, syafaat nanti adalah para malaikat, kemudian para nabi, kaum muslimin, orang mujahid, termasuk amalan-amalan yang bisa nanti memberikan syafaat, termasuk silaturahim yang sudah kita bahas, kemudian amanah, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian puasa. Nah setelah itu kemudian kita akan bahas surga dan neraka, ya. Karena kita ya pengen melanjutkan pembahasan ini ya, harusnya kita akan membahas tentang nawaqid, tapi katanya ya selesaikan aja dulu, kita selesaikan dulu sampai sekalian di surga dan neraka. Setelah itu mungkin baru kemudian kita bahas nawaqidul ya Islam. Itu yang bisa kita bahas. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, kalau seandainya bisa kita jawab ya. Apa maksud dari besok pada hari kiamat itu apa? Anak dan istri akan menjadi musuh kita. Iya. Apa yang dimaksud seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhihi ya wa ummihi wa abi." Ini jelas bahwasanya Nabi mengatakan la tu'addunal huquq ila ahliha. Hak-hak itu pasti nanti akan diberikan kepada pemiliknya ketika di dunia belum sempat diambil. Makanya kalau kita di dunia itu jangan terlalu kita itu pengen terus harus dapat hak kita, sedangkan kewajiban kita belum kita lakukan. Kadang-kadang kita menuntut hak kita sebagai rakyat harus begini, menuntut hak kita sebagai suami, menuntut hak kita sebagai istri, menuntut hak kita sebagai wali santri dan lain sebagainya, sedangkan kewajiban kita kadang-kadang enggan melakukan. Nah, kalau seandainya hak kita belum tertunaikan di dunia, itu nanti di akhirat pasti akan ditunaikan. Sampai suami, istri, anak, mereka akan menjadi musuh gara-gara apa? Ketika di dunia mereka belum melaksanakan kewajibannya dan belum memberikan hak pada anaknya, pada istrinya, pada suaminya, maka mereka akan menjadi musuh di akhirat. Ya. Sang anak akan kemudian mengadu kepada Allah, mengatakan, ya Allah, betul bapak saya dulu kajian begini, tapi dia nggak pernah mengajarkan saya ilmu agama, mengajak saya untuk kemudian ini, akan kemudian menjadi musuh. Ya. Illal muttaqin dalam Al-Quran, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjalankan amanahnya, kewajibannya, mereka akan kemudian menjadi ya keluarga dan ketemu nanti di surga. Ya. Tapi bagi orang yang kemudian tidak menjalankan kewajibannya, mereka akan menjadi musuh, akan saling melaknat. Makanya jangan sampai kita mesra di dunia, kalau malam minggu kita kemudian makan di luar ditemani dengan lilin, masya Allah alangkah indahnya, tapi ternyata suami nggak punya rasa cemburu, kira nggak punya kemudian rasa untuk kemudian supaya istrinya berjilbab, supaya istrinya kemudian menuntut ilmu, ya, sehingga istrinya ya dibiarkan saja nggak mau berjilbab. Kalau dituturi istrinya nanti marah, akhirnya kemudian takutnya ya kemudian malah cerai atau kemudian retak. Di dunia mereka seakan-akan mesra, tapi di akhirat nanti akan menjadi apa? Musuh. Ya. Kenapa? Kewajiban dia untuk mengingatkan istri belum terlaksana. Ya. Hak istri untuk mendapatkan itu. Jadi kenapa mereka menjadi musuh? Karena ya kewajiban belum terlaksanakan dan kemudian kita mengambil hak, ya, maka akan menjadi itu. Kecuali orang yang bertakwa, mereka akan ketemu, ya, akan ketemu di surga. Wallahu alam.
Cukup? Ya. Satu lagi. Bukankah ketika kita dapat balasan dari itu kan sudah dapat diketahui ketika masuk di alam kubur, Pak? Ya, barang siapa yang ada dalam kuburnya itu buruk maka nanti akan masuk neraka itu. Nah, mungkinkah nanti kalau di saat kita itu ketika di alam kubur itu buruk, apakah bisa masuk surga? Seperti itu. Iya, ada ucapan yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ini ya. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah tingkatan akhirat yang paling pertama, ibaratnya gitu. Faman naja minhu, maka barang siapa yang selamat dari alam kuburan itu, maka setelahnya pasti akan kemudian ya lebih mudah. Tapi barang siapa yang kemudian diazab, maka belum tentu. Kenapa? Karena dalam kuburan kita ini, kuburan juga pasti ada namanya ad-doqtah. Mau dia orang muslim yang paling bagus, yang tidak bagus, semua akan kena himpitan. Sampai Sa'ad bin Mu'ad, yang ketika beliau meninggal dan arsy-Nya Allah itu bergetar, itu juga kata Nabi, la najam minhu, kalau seandainya ya orang itu ada yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad pasti akan selamat. Tapi semua ada kena himpitan ya. Cuman yang dimaksud di sini adalah azab atau siksa kubur ya. Cuman ketika dalam hisab itu kita ada yang namanya hisabun yasir dan hisabun asir yang sudah kita bahas. Ada yang namanya hisab itu yang Allah mudahkan yasir, dan ada yang kemudian yasir. Itu kembali ke insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah kehendaki, Allah akan ampuni, dan kalau Allah kehendaki maka Allah akan kemudian azab. Apakah itu bisa masuk ke surga? Kalau Allah kemudian dengan rahmatnya masuk surga, bisa masuk surga. Sebagaimana dalam hadis yang kita sering baca namanya hadisul bitaqah. Orang yang kemudian dibentangkan ya, yang disebutkan tis'atun wa tis'ina sijilan, 99 gulungan catatan amal, wa kullu sijil maddal basar, setiap gulungan catatan amal semuanya sepanjang mata memandang isinya dosa. Itu pasti kemudian juga kalau dosa besar yang dilakukan dia akan kena adab kubur. Tapi ternyata Allah ampuni di sini, kenapa? Karena tauhidnya tinggi. Ya. Jadi kalau seandainya ya orang yang kemudian diadab di kuburan ya bisa saja kemudian akan menjadi ya pemberat nanti di akhirat dan akan diazab ya, tapi juga bisa saja Allah mengampuni, atau kemudian ya setelah dibersihkan kemudian pasti akan masuk surga. Tapi intinya ya kata dalam riwayat Utsman tadi itu, barang siapa yang selamat dari azab kubur maka setelahnya pasti lebih apa? Lebih ringan ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya di kuburan kok kemudian sudah diadab, dan itu sebagai peringan sebagaimana dalam satu riwayat tadi, semua kita pasti akan dihempit ya. Kenapa? Karena itu sebagai peringan. Mau dia orang mukmin yang bagus juga akan dihempit ya. Dihempit. Jadi ada namanya doqtah dalam kuburan itu ya. Dalam kuburan ada namanya doqtah. Dan sebagaimana disebutkan oleh ulama, sebagaimana kaum muslimin juga pasti akan merasakan sekarat ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, wallahi innalil mauti la sakarat ya. Meskipun dia orang baik, itu pasti akan ada merasakan apa? Sekarat ya. Jadi tidak kemudian mati gampang. Meskipun kemudian kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib ya, ka'annahu min fisiqa, seperti orang mukmin itu kalau meninggal ya sebagaimana tetesan-tetesan air yang keluar dari ceret yang terakhir, pelan-pelan tapi tetap ada namanya sekarat. Begitu ketika di kuburan ada namanya doqtah. Hikmahnya apa? Supaya mengurangi dosa-dosa dan nanti ketika di padang mahsyar bisa mendapatkan ampunan. Jadi sangat mungkin kalau Allah kehendaki ya. Wallahu a'lam. Ya mungkin cukup ya. Ya. Cukup, mungkin itu yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.